Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini walaupun dengan kondisi barangkali yang tidak begitu nyaman untuk kita, walaupun ini bagian dari, kalau menurut saya, bagian dari kasih sayang Allah kepada kita. Allah selalu memberikan cara untuk menambah pahala yang bisa kita buat dengan berbagai macam cara. Hujan, tapi disitulah Allah memberikan tambahan-tambahan pahala untuk kita. Bisa menambah pundi-pundi pahala, menambah bekal kita untuk bisa untuk hari akhir kita nanti, ya. Nah, nggak mau keluar dia. Insya Allah kita yakini itu, bahwa ini lebih kepada kasih sayang Allah kepada kita. Dan tidak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini seperti biasa kita adakan kajian Jumat pada subuh. Biasa Ustadz Ilhamuddin Qasim, tapi kebetulan beliau sedang berhalangan, dan alhamdulillah Ustadz Abdul Rahim bisa membantu kita untuk kita terus mendapatkan ilmu, ya. Majelis-majelis ilmu seperti ini tentunya sangatlah perlu, ya, kita hadiri, kita dengarkan, karena amal tanpa ilmu itu adalah sesuatu hal yang tidak baik. Jadi tetap saya menghimbau kepada diri sendiri dan juga pada para bapak-bapak, ya, untuk terus menambah ilmu, ya, agar amal-amal yang kita lakukan itu sesuai dengan tuntunan Nabi besar kita, ya, Muhammad SAW. Dan tentunya harus ada harus ada yang membimbing. Dan insya Allah di masjid kita coba terus, walaupun masih banyak kekurangan, tapi saya mohon juga bantuannya untuk kita terus memperbaiki, saran, kritik, ya, dan tentunya juga akan lebih baik juga dengan tambahan solusi yang perlu kita lakukan. Itu saja pengantar dari saya. Barangkali hari ini Ustadz Abdul Rahim akan membawakan tentang hubungan antara takwa dengan rizki, ya. Ustadz, ini hal-hal yang barangkali juga sesuatu yang perlu kita dalami. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Ustadz Abdul Rahim. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min sulalatin min tin wa huda ila siratin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'adil amin. Amma ba'd. Segenap jajaran pengurus Masjid Raya Nurul Hidayah, ketua dan seluruhnya yang saya muliakan, para jamaah sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Subuh kali ini kita dihadirkan oleh Allah untuk sama-sama meneguhkan hati, mentaati sebagian dari perintah Allah, salat subuh berjamaah di awal waktu di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, di masjid. Teriring doa mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita terkhusus Ramadan, baik yang wajib maupun yang sunnah, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Salawat salam kita sampaikan semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang tetap istiqamah, tetap setia kepada jalan risalah-risalahnya. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap terjaga, disaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, ini yang sering saya ulang-ulang, merasa diberi kesehatan oleh Allah, merasa diberikan semuanya, bisa sampai ke masjid ini, mata masih diizinkan melihat, telinga mendengar, semua adalah karunia Allah. Dan ketika kita menyadari itu karunia Allah, kewajiban kita adalah gembira. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, ya Muhammad, dengan karuniaku, dengan rahmatku, maka yang demikian itu harus membuat engkau bergembira. Gembira karena rahmatnya adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah. Sebaliknya, orang yang enggak gembira, orang yang enggak senang dengan karunianya adalah bagian dari pengingkaran akan karunia Allah. Maka yang paling Allah senang itu kalau lihat hambanya senang. Allah juga enggak senang kalau melihatnya hambanya itu enggak senang. Dalam konteks inilah, suatu ketika kajian kita hari ini yang banyak juga saya ditanya oleh jamaah, apa hubungan antara takwa dan rezeki? Suatu ketika Allah Subhanahu wa taala ngobrol lah sama ngobrol sama Nabi Musa alaihissalam. Musa terkenal dengan orang yang ditakdirkan oleh Allah, satu-satunya Nabi barangkali yang diajak dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bilang sama Musa, Musa, tahu enggak kamu kenapa ada orang-orang yang saleh, ilmunya banyak, alim dia, tapi miskin? Orangnya soleh, ilmu banyak, tapi miskin. Alim dia. Tapi ada juga orang-orang yang bodoh, orang jahil, ibadahnya biasa saja atau bahkan banyak maksiat, tapi kaya dia. Atau dalam konteks kita ada sarjana ekonomi, bahkan guru besar ekonomi, tapi miskin, kalah dengan anak yang hanya lulusan SMA. Hanya lulusan SMA, tapi kekayaannya mengalahkan profesor, mengalahkan guru besar, bahkan di bidang ekonomi. Kata Musa, wallahu alam, engkau ya Allah yang lebih tahu. Allah hanya mengatakan, aku ingin sampaikan kepada mereka Musa bahwa yang Tuhan itu aku. Ini katanya Pak. Jadi siapapun kalian manusia, dia tidak punya hak kewenangan terkait satu rezeki itu. Sekalipun dia profesor di bidang ekonomi, sangat indah dengan sangat mahir dengan rumus-rumus ekonomi, belum tentu dia kaya. Belum tentu dia kaya. Aku ingin tunjukkan kepada mereka bahwa yang Tuhan itu aku, bukan dia. Maka banyak Al-Quran menyebutkan, sampaikan kepada kita, innallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Allah lah yang membagi rizki, yang meluaskan rizki, yang menyempitkan rizki itu Allah, bukan manusia. Jadi karena itulah kenapa para ulama-ulama kita mengatakan salah satu di antara yang paling berat dalam menjalankan keimanan itu adalah mengimani rukun yang keenam. Wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Iman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Kewajiban kita mengimani itu termasuk dalam hal rizki. Wajib kita imani bahwa yang mengendalikan rizki ini bukan manusia tetapi Allah.
Sehebat apapun orang tidak bisa mengendalikan rezeki seseorang. Allah lah yang mengendalikan. Itu kasus tentang ketika Allah tidak menyampaikan kepada Musa tentang kekuasaannya. Kalian telusi. Beberapa waktu yang lalu ada salah satu mantan direktur BUMN sekarang kolab. Sudah beberapa bulan ini kolab. Ngobrol sama saya, dia datang kepada salah seorang guru. Bagaimana untuk menyembuhkan kekolapannya itu? Dia sudah doa, tahajud, disuruh amalkan ini, baca sekian itu. Kemudian mengeluh. Katanya Allah setiap yang meminta akan dikabulkan. Dia sudah merasa menjadi orang soleh, menjalankan semua yang diperintahkan oleh gurunya itu, ternyata masih belum recovery. Apa yang salah? Ini, apa yang salah? Juga ada beberapa mahasiswa yang bertanya mirip seperti itu. Kalau tadi orang yang level ekonomi menengah ke atas, ini anak-anak mahasiswa kita. Dia di masyarakat menyaksikan banyak orang-orang yang rajin ibadahnya tapi miskin. Sementara banyak di antara yang ia melihat orang-orang yang tidak taat dalam tanda kutip, tidak terlalu taat, tapi ekonominya bagus. Ekonominya bagus. Lalu ada kiai, ustadz, dan kita semua sering membaca, bahkan sudah viral, sering di kajiannya, sering dalam ayat surah At-Talaq ayat 23 itu disebut sebagai ayat atau surah 1000 dinar yang menghubungkan antara ketakwaan dengan rizki. Allah Subhanahu wa taala bilang, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari seluruh urusan-urusannya, dan Allah akan berikan rezeki dari pintu-pintu yang tidak ia sangka-sangka. Ini kadang-kadang yang menjadikan masalah oleh banyak di antara kita, mempertanyakan apa hubungan takwa dengan rezeki. Quran jelas-jelas menegaskan kepada kita, mereka yang bertakwa Allah akan berikan rezeki dari pintu-pintu yang tidak ia sangka-sangka, bahkan pasti tidak akan susah. Karena Allah akan berikan jalan dari semua problem-problem kehidupannya. Ketika dalam kenyataannya menghadapi kondisi-kondisi yang saya katakan tadi, bagaimana? Ini problem yang seringkali ditanyakan oleh masyarakat. Yang berbahaya adalah ketika kemudian seperti yang saya sebutkan tadi, mantan direktur BUMN kemudian seakan mengklaim ini enggak benar, berarti ini. Itu yang sangat berbahaya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca itu, maka para ulama, sebagian ulama kemudian memberikan penjelasan kepada kita. Saat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa, lebih takwa dihubungkan dengan kemudahan urusan-urusannya. Lalu salah satu di antara urusan kehidupan kita adalah rizki. Maka di sini Imam Ghazali kemudian memberikan tuntunan kepada kita. Ternyata beliau memberikan tingkatan-tingkatan rizki. Dan ketika kita konfirmasikan akan sangat keren sekali. Kata beliau, dalam konteks rizki, memang rizki itu sudah ditegaskan oleh Allah. Allah lah pemegang otoritas rizki. Otoritas rizki dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau memberikan
tuntunan kepada kita. Di antara pembagiannya, yang pertama kata Imam Ghazali, setiap kita bahkan semua makhluk Allah itu mendapatkan rizki yang dijamin. Rizku daman, rizki yang dijamin oleh Allah. Ayatnya, wa ma min dabbatin fil ardi ila Allah rizquha. Semua yang hidup di dunia di muka bumi ini, bahkan sampai binatang melata pun semua sudah disiapkan oleh Allah rizkinya. Muslim, kalau orang Muslim, kafir, ahli ibadah, ahli maksiat, semua sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Binatang, burung, ayam, semua dijamin oleh Allah. Rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerja atau tidak kerja, saya ulangi, kerja atau tidak kerja, pasti mendapatkan jamin rezeki ini. Jadi nggak usah khawatir, rezeki kita ada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Hingga dalam konteks ini pernah ada seorang ingin membuktikan ayat ini. Ini masih juga dalam kitabnya Imam Ghazali. Kisah tentang orang soleh ingin buktikan ini. Surah Hud ayat 6 ini. Ayat 6. Ini ingin dibuktikan, apakah benar rizki saya itu akan datang kerja atau tidak kerja. Lalu dalam kisah itu dia pergi ke tempat hutan belantara, ingin tahu benar enggak rizki saya sudah dijaminkan oleh Allah. Singkatnya, di tengah-tengah hutan itu dia kemudian masuk ke gua yang dimungkinkan tidak akan ada orang yang lewat di situ. Duduklah dia di dalam gua itu sampai 1 hari, 2 hari. Ternyata beberapa hari kemudian ada rombongan kafilah pedagang lewat di situ, dan kemudian hujan lebat, lalu dia mencari tempat untuk berlindung. Ketemulah dengan gua itu. Kaget dia di gua itu, ternyata ada orang yang sedang duduk di situ. Sampai kemudian disamperin, dia enggak. Ketika dia ucapkan salam, dia diam saja, menjawab dalam batin. Akhirnya didatengin, kemudian pas waktunya makan, tiba makan, mereka kafilah pedagang makan, kemudian disamperin, dikasih di depannya. Ternyata enggak diambil. Dalam hatinya, aku ingin tahu, betulkah rezeki saya itu dijamin? Saya enggak akan melakukan apapun, bahkan tanganku pun tidak akan mengambil itu. Akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang kafilah pedagang mengatakan, barangkali ini orang sudah lama di sini sehingga lemah sampai tangannya pun tidak sanggup untuk mengambil makanan. Akhirnya apa? Disuapin, Pak. Ketika disuapin, dia menolak, tiba-tiba akhirnya mau dipaksa, akhirnya dia menangis kepada Allah. Dia menangis, ternyata di tempat manapun benarlah bahwa engkau menjamin rezekiku. Dalam hati dia menangis sekaligus dia tersenyum. Inilah bukti bahwa setiap kita rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, ada rezeki yang dijamin oleh Allah. Yang kedua, kata Imam Ghazali, ada rezeki yang dibagikan. Dan yang dibagikan ini takdir Allah. Berbeda-beda antara satu dengan orang yang lain. Ini dijelaskan oleh Allah dalam sebuah hadis sahih. Imam Bukhari, Muslim dikumpulkan, salah satu di dalamnya ada dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi terkait dengan takdir rizki. Allah menetapkan ada 4 ketika usia bayi kita, usia 4 bulan. 1 rizki, 2 ajal, 3 amal baik dan buruk, 3 yang keempat surga neraka. Inilah rizki yang ditetapkan oleh Allah, kadarnya ditetapkan oleh Allah. Tidak ada yang tahu berapa rezeki Bapak, rezeki saya seumur hidup saya. Berapa miliar, berapa triliun, tidak ada yang tahu. Rezeki yang dibagikan oleh Allah. Termasuk untuk orang-orang yang enggak ngapa-ngapain. Dalam konteks ini juga kisah menarik tentang Imam Syafi'i dengan gurunya Imam Malik. Dialog ringanlah kira-kira antara sang guru dengan murid. Imam Malik mengatakan, wahai muridku, bahwa Allah telah menjamin, Allah membagikan rezeki untukmu dan untukku. Kata Imam Syafi'i, bukankah rezeki harus kita cari guru? Bukan rezeki baru akan datang ketika kita keluar rumah. Ketika kita keluar rumah dan kemudian bekerja.
Kata Imam Syafi'i, oh tidak, ada rizki yang tidak perlu kita kerja. Cukup kita bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan. Singkatnya, kedua guru dan murid itu terpisahkan. Kemudian Imam Syafi'i berjalan, ketemulah dengan orang yang sedang memetik anggur, memanen anggur. Dan Imam Syafi'i diminta tolong, wahai Syekh, silahkan masuk ruang ini. Kemudian membantu untuk memetik anggur, anggur kelas kakap, anggur yang luar biasa. Setelah dia membantu pemanen anggur, kemudian Imam Syafi'i diberikan hadiah beberapa kilo anggur yang luar biasa. Kemudian dibawalah anggur itu ke tempat gurunya sambil merasa benar, merasa menang bahwa ternyata rezeki itu harus dicari lewat kerja. Sampai di rumahnya Imam Malik, beliau mengatakan, ya guru, inilah saya keluar rumah lalu saya membantu bekerja dan Allah memberikan rezeki padaku. Di depan disiapkan, ditaruh di atas mejanya Imam Malik gurunya. Imam Malik tersenyum, Bapak Ibu sekalian. Apa yang kau lakukan benar, tapi yang saya lakukan juga benar. Saya enggak ngapa-ngapain, saya hanya bertawakal kepada Allah, berpikir mudah-mudahan hari ini ada rezeki yang datang. Ternyata engkau membawakan anggur kepadaku. Dan aku enggak keluar rumah. Akhirnya kedua guru dan murid itu tertawa. Dua-duanya benar. Yang satu sang guru tidak harus keluar rumah untuk berkeringat, ternyata didatangkan oleh Allah lewat muridnya Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i untuk mendapatkan anggur itu ternyata harus keluar. Dua-duanya benar. Tertawalah keduanya. Itulah rizki jaminan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, rizki yang dimiliki. Kepemilikan rezeki itu juga ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang tahu, ada orang Islam, ada orang kafir, diberikan oleh Allah. Dan yang terakhir adalah rezeki yang dijanjikan. Rezeki yang dijanjikan ini rezeki yang sesuai dengan ayat ini Bapak sekalian. May yattaqillahu ja'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah menjanjikan rezeki kepada siapa? Mereka orang-orang yang bertakwa. Allah menjanjikan akan memberikan jalan keluar dari seluruh urusan-urusan kehidupannya. Akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kebutuhan manusia adalah rezeki. Syaratnya takwa. Kamu takwa dulu lalu aku janjikan itu rezeki kepadamu. Syaratnya takwa dulu. Tapi kenapa banyak orang yang merasa bertakwa kemudian mengeluh di problemnya? Saya sudah takwa itu apa sih? Jalankan perintah Allah, jauhi larangannya. Saya sudah salat, Pak. Saya sudah salat tahajud. Saya sudah melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah. Tapi kenapa rezeki saya masih sempit? Kenapa itu, Pak? Nah, inilah yang kemudian ditegaskan oleh Allah. Ditegaskan oleh Subhanahu wa taala. Ketika orang itu menjadikan takwa sebagai modal untuk mendapatkan rezeki, maka harusnya takwa itu sampai kepada mengantarkan orang itu sampai kepada ketawakalan yang paling tinggi. Ketawakalan yang paling tinggi. Tawakal yang paling tinggi adalah ketika ia menyerahkan total kepada Allah Subhanahu wa taala setelah ia melakukan pengabdiannya. Aku telah melakukan tugasku untukmu ya Allah, maka aku serahkan. Tidak lagi cara transaksional antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada yang keliru di sini Bapak Ibu sekalian. Pengakuan akan dirinya bahwa aku sudah bertakwa, Allah akan mengatakan nanti dulu nak. Sudahkah takwa itu, takwamu mengantarkan engkau kepada ketawakal sempurna? Lalu ulama membagi terkait dengan ibadah itu dalam 3 tingkatan. Yang pertama, orang ibadah ingin mendapatkan nilai materi. Ini kelas yang paling bawah. Bapak, Ibu dan saya zikir setiap malam Jumat hari ini misalnya. Saya baca waqiah agar supaya rezeki datang. Kata gurunya berapa? 1 minggu, insya Allah 1 minggu kamu baca waqiah setiap maghrib dan subuh engkau lancar. Ternyata belum lancar juga. Insya Allah berpahala. Tapi yang di otak dan hatinya transaksi kepada Allah, saya ibadah untuk mendapatkan duniawi. Boleh enggak seperti itu? Boleh. Enggak ada masalah. Tapi itu kelas yang paling rendah. Kelas yang paling rendah.
minta kepada Allah tapi untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Yang kedua, naik yang kedua, dia melakukan ibadah tapi ingin mendapatkan surga. Levelnya sudah naik. Boleh, boleh. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannah. Berikan kabar gembira kepada mereka ya Muhammad, orang yang beriman dan beramal soleh, dia akan mendapatkan surga. Level yang kedua, orang sholat, tahajud, beramal, ingin mendapatkan surga. Boleh? Boleh. Level yang ketiga, ini Bapak sekalian, yang paling berat. Dan inilah sesungguhnya yang harus kita mencoba untuk mencapai. Level yang ketiga adalah orang beramal soleh sudah tidak lagi berpikir tentang apa yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Yang ada dalam dirinya adalah hope, yang ada dalam dirinya adalah cinta. Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika ia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ditanya oleh Ibunda Aisyah, ya Rasulullah, aku melihat engkau ibadahmu luar biasa. Aku terbangun, engkau masih sujud. Aku tidur lagi, aku bangun lagi, engkau masih bersujud. Bukankah liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbi? Bukankah dosamu sudah diampuni oleh Allah? Engkau sudah dijamin masuk surga. Kenapa engkau lakukan itu? Apa jawaban Nabi? Justru karena itu, wahai Aisyah, aku ingin Allah menyebutku sebagai hamba yang bersyukur. Aku tidak berharap. Tentu ini bukan level kita. Level Nabi, para wali-wali Allah, ketika beribadah tidak lagi berpikir tentang hadiah apapun. Terserah ya Allah, terserah engkau mau apa. Engkau berikan aku surga, engkau berikan aku neraka sekalipun. Ini yang dikemukakan oleh Rabi Al-Adawiyah. Ya Allah, jika ibadahku karena aku ingin mendapatkan surgamu, jauhkan surga dariku. Jika aku beribadah karena ingin mendapatkan keselamatan di neraka, lemparkan saja aku ke dalam nerakamu. Karena aku ibadah bukan untuk itu semua. Aku ibadah karena aku mencintaimu. Maka di kalangan sufi ada yang dialog bertanya kepada gurunya, guru, apakah nanti di surga kita masih ada sholat? Sudah enggak ada lagi. Enggak ada lagi ibadah di sana. Dijelaskan, di surga itu tempat pokoknya menikmati semua hadiah apa yang kita lakukan di dunia. Lahum fiha fakiyatu wa lahum ma yad'un. Bagi kalian buah-buahan, makanan, semua bentuk kenikmatan, dan apa saja engkau minta. Sudah enggak lagi puasa, sudah enggak lagi salat. Wali itu kemudian tanya, apa nikmatnya surga ya Allah kalau tidak ada sujud kepadanya? Coba, apa nikmatnya surga wahai guru kalau tidak ada sujud lagi? Dia sudah merasakan bahwa nikmat tertinggi adalah sujud kepada Allah. Maka yang harus didandani untuk kelas-kelas kita saat kita beribadah, yang harus diperbaiki hati kita adalah harus kita menganggap bahwa saat kita menjadi orang yang taat kepada Allah, itulah rizki yang lebih besar dari hanya sekedar rizki yang berupa uang. Dan itu yang saya sampaikan Bapak sekalian kepada orang-orang yang berkeluh kesah. Ketika ia merasakan dirinya sudah bertakwa, saya katakan, coba benar enggak kita sudah menjalankan semua perintah Allah dan jauh larangannya? Jangan-jangan lidah kita masih suka berkeluh kesah. Apakah itu perintah Allah? Baru kaget, Pak. Bagaimana mungkin Bapak itu dikatakan bertakwa, Bapak sekarang sedang berkeluh kesah kepada aku? Allah melarang kita berkeluh kesah, berarti kita belum jalankan perintahnya. Langsung itu Pak. Iya ya. Coba. Berarti kita belum ridha. Wabil qadri khairihi wa syarri minallahi ta'ala. Ridha dengan takdirnya termasuk keadaan ekonomi. Setelah kita bisa manage otak kita, hati kita, maka masukkan ke dalam hati bahwa kenikmatan rizki yang berupa nikmat bersujud kepada Allah itu jauh melampaui rizki yang berupa harta materi. Seseorang harus merasa lebih keren dibandingkan dengan orang yang kaya raya tapi enggak sholat. Saya bilang,
Jangan Bapak menganggap bahwa orang yang kaya dengan rumah mewahnya, mobil mewahnya itu, tapi nggak salah, itu lebih hebat daripada Bapak yang mungkin biasa-biasa saja. Tapi Allah berikan nikmat, rizki, menikmati sujud kepada Allah. Nggak semua orang bisa menikmati berlama-lama sujud kepada Allah. Sebagai penutup, Bapak, Ibu, dan saya selalu ditanya, apakah Bapak mencintai Allah? Cinta. Tapi mari kita jawab pertanyaan ini masing-masing Bapak, termasuk untuk diri saya. Kalau orang sedang bercinta, kira-kira senang lama-lama atau sebentar bersama dengan yang kita cintai, Pak? Hah? Kita dengan sang kekasih ingin bersamanya lama-lama atau sebentar? Lama-lama. Jika saya menyatakan aku mencintaimu ya Rasul, tentu saya ingin bersama dengan Nabi, berlama-lama duduk dengan Rasulullah. Kalau saya mengatakan aku mencintaimu ya Allah, tentu aku ingin bersama-sama di majlis Allah selama-lamanya, lebih lama. Tapi kenyataannya kita sering salat buru-buru atau lama-lama, Pak? Ini yang harus saya jawab, Bapak dan Ibu jawab, sama kita jawab. Benarkah kita mencintai Allah? Seringkali kita buru-buru, katanya mencintai Allah, tapi sujud buru-buru. Saya sudah lama, alhamdulillah. Ini baru kembali lagi saya salat di sini subuh, ada sujud tilawah. Belum di mana-mana belum. Ini saya alhamdulillah. Mungkin yang sudah terbiasa ya di Haramain, di beberapa masjid mungkin. Jadi ya Allah, itu yang harus kita jawab bersama. Kalau kita sudah mengatakan aku sudah ingin dekat dengan yang aku cintai, maka aku senang ketika berlama-lama bersanding dengan Engkau ya Allah dalam sujudku. Bapak yang saya muliakan, kelak kedangan kita di hadapan Allah yang tertinggi adalah saat kita bersujud kepada Allah. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khair mukhdara wa ma 'amilat min su'. Akan ada hari semua amal-amal kita dihadirkan oleh Allah, yang baik dan yang buruk. Dan yang terindah kenangan kita adalah saat amal baik kita, sujud kita di hadapan Allah akan diputar di hadapan kita. Kita menyaksikan. Inilah saat kita sujud di Masjidul Hidayah. Itu kenangan tertinggi, bukan saat diwisuda, bukan saat kita mendapatkan SK pengangkatan jabatan, tidak. Saat kita bersujud kepada Allah, itulah saat terindah. Simahum fi wujuhim min atharis sujud. Ketika kita menyaksikan bekas wudhu dan sujud kita, hari itu yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Hari itu akan ada dua wajah, wajah yang putih cemerlang dan wajah yang hitam legam. Ketika wajah kita termasuk di antara wajah yang putih cemerlang, saat itulah wajah orang yang digunakan bersujud kepada Allah, dan kita akan sangat berbahagia. Jadi mindset di sini Bapak Ibu sekalian yang tentang orang tadi, kenapa merasa susah, merasa sudah sholat, merasa sudah ibadah. Ternyata mindset kita harus luruskan bersama-sama. Saat kita bisa bersujud kepada Allah, itu harus merasa lebih keren daripada orang-orang yang kaya raya tapi nggak bersujud kepada Allah. Harus kita bangun seperti itu. Yang luar biasa adalah seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Udah kaya raya, sujudnya luar biasa. Udah kaya, senang masjid. Nah itu yang keren. Yang celaka adalah sudah miskin nggak mau sholat. Itu. Udah miskin nggak mau sholat. Udah miskin nggak puasa. Kita inginkan ini. Nah, saya kira ini mudah-mudahan membuka cakrawala untuk saya terutama. Karena itu pengalaman bagaimana literatur-literatur terutama dari Imam Ghazali, kemudian di masyarakat ternyata ada benturan-benturan pertanyaan seperti itu, ternyata ada yang miss di situ. Dan ketika kita luruskan, baru terperangah. Iya, ternyata aku belum takwa ya. Tuh. Kalau takwa, fadhkuruni adzkurkum. Engkau ingat aku ingat kamu. Gak mungkin Allah menyengsarakan kita. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Silahkan kalau ada yang mau kita dialog, kita bukan mungkin diskusi, mungkin musyawarah lah, berbagi pengalaman. Monggo.
Silahkan Bapak-Bapak, Ibu, barangkali ada yang mau bertanya atau dari yang online di Zoom, silahkan jika ingin bertanya. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Salam. Halo? Bisa didengar, Pak? Mohon maaf bertanya. Tadi disebutkan bahwa rezeki itu ada Silakan Ibu. ya, ada beberapa jenis harus dicari ya. Jadi rezeki harus dicari artinya dengan usaha kita. Kemudian rezeki yang dijanjikan. Nah, kemudian rezeki yang diberikan. Ini apa bedanya yang dijanjikan dengan yang diberikan? Apakah yang dijanjikan itu belum tentu diberikan, sedangkan yang diberikan itu pasti diberi? Mohon dijelaskan, Pak. Dan juga kaitannya apakah kalau orang sudah berdoa tapi belum juga dapat rezekinya. Nah, itu apa termasuk masih dalam ujian atau mungkin salah dalam berdoanya? Mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Ibu yang saya muliakan, bagus. Apa bedanya rizki yang dijanjikan dengan yang harus dicari? Atau yang dimiliki mungkin tadi yang dimaksudin. Kalau yang dimiliki Ibu, itu langsung Allah dengan takdirnya diberikan oleh Allah dan kita nggak bisa protes apapun. Beda dengan yang dijanjikan. Yang dijanjikan berarti ada upaya kita. Tadi misalnya, upaya kita apa? Kalau dalam konsep Al-Quran tadi, syaratnya kamu takwa. Maka kemudian dalam sebuah hadis dikatakan, faharrik yadaka sa'unzil rizqa. Gerakkan tanganmu, gerakkan kakimu, maka Allah akan berikan rezeki. Maka Rasulullah SAW menggambarkan seperti burung yang keluar dari sangkarnya dalam keadaan lapar. Nabi ajarkan, wahai manusia, kamu gerakkan tanganmu seperti burung. Masa kalah dengan burung? Keluar rumah, jangan hanya di rumah. Dan itu juga yang ditegaskan oleh Sayyidina Umar. Habis salat Jumat ini, hari kebetulan hari Jumat, habis salat Jumat ada anak-anak muda yang kemudian wiridan, doa di masjid lama-lama. Apa yang dilakukan Sayyidina Umar? Beliau mengambil pecut, cambuk, lalu untuk mengusir anak muda itu sambil berkata, kalian anak muda, rizki tak akan mungkin turun dari langit ke masjid ini. Fantasru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalian bertebaran di muka bumi, Allah akan berikan rizki. Jadi rizki yang dijanjikan itu ada syarat takwa tadi. Jalankan perintah Allah, salah satu di antara perintah tadi melakukan upaya mencari. Maka Allah katakan tadi, faharrik yadaka sa'unzil rizqa, gerakkan tanganmu, gerakkan kakimu, maka Allah akan turunkan rezeki. Nah, itu perbedaannya, Bunda. Jadi ada yang harus kita cari dengan gerakan kita, dan di sini ada ilmu berperan. Maka digambarkan pula seperti dalam kalau pelaksanaan ibadah haji atau umrah, tawaf. Bergerak terus, tapi jangan keluar dari ring Ka'bahnya. Kemudian juga dijadikan sa'i. Silahkan dari Safa Marwah. Sa'i itu apa artinya? Usaha. Niatkan usaha dari saf. Kelembutan Allah. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan mendapatkan marwah. Marwah kelapangan hati, kebahagiaan, itu marwah. Tapi harus ada sa'i. Apa itu sa'i? Usaha. Kalau enggak usaha, digambarkan orang diam saja seperti orang mati, Bapak sekalian. Maka ada ulama mengatakan, kalian harus bergerak seperti orang yang tawaf. Kalau orang enggak mau bergerak, itu seperti orang yang diam saja, dianggap mati. Kalau mati, apa? Panggil tetangga, kita sholatin rame-rame. Kenapa? Karena sudah enggak mau bergerak. Ada orang sehat fisiknya, akalnya sehat, tapi enggak mau ngapa-ngapain, cuma di rumah saja, enggak mau ngapa-ngapain, padahal sehat. Udah panggil tetangga, kita sholatin rame-rame. Seperti itu gambaran sampaikan oleh
para ulama. Itu dianggap orang nggak mau ngapa-ngapain, dan Allah nggak suka dengan orang yang dalam orang-orang yang nggak mau ngapa-ngapain. Begitu Bunda perbedaannya, mudah-mudahan jelas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Ustadz. Siap. Ya, barangkali ada lagi pertanyaan Bapak-bapak dari online, apa masih ada pertanyaan? Saya komentar aja, Pak. Ya, silakan Ya. Pak Sarir. Assalamualaikum Ustaz Rahim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Ji. Alhamdulillah Pak. Jadi memang Bapak sudah menyampaikan satu anatomi daripada rezeki ini ya. Dan kalau kita tadi menatanya bagaimana ya. Jadi kita harus kenal juga semua rezeki ini rezeki yang ya tadi sudah diberikan, dijanjikan ya kan. Saya pikir kita harus yakin pada Allah. Tapi intinya adalah tetap ya bertakwanya itu diberi nggak diberi ya tetap aja Pak. Ibadahnya semakin bagus, baca Qur'annya semakin baik, semakin banyak, semakin rutin ya kan Pak ya. Dan ibadah seperti saya pikir itu sudah jelas apa yang Bapak sampaikan. Dan mudah-mudahan kita tidak lalu mengeluh ya karena udah tahu ya. Jadi tetap menerima. Dan tadi yang paling menarik adalah ketika dijanjikan surga kemudian diberitahu bahwa di surga itu nggak ada ibadah lagi, dia lalu bicara seperti itu ya. Apa indahnya di surga kalau ternyata tidak bisa menikmati seperti ada yang di dunia kan gitu Pak. Jadi sekali lagi apa yang Bapak sampaikan itu memang satu hal yang sangat penting. Jadi mindsetnya Pak ya. Mindset kita seperti yang Bapak katakan tadi. Tapi cukup jelas yang Bapak sampaikan. Dan ini penting karena kita kadang-kadang rezeki itu dianggap sesuatu yang diminta kemudian kalau nggak diberikan lalu kita ngeluh kan nggak gitu kebanyakan. Saya pikir demikian dari saya. Jadi sekali lagi terima kasih Pak atas ya penyampaiannya, jadi tausiahnya, pencerahannya. Mudah-mudahan itu menjadi satu pegangan buat kita. Apalagi sekarang bulan Ramadan ini kan ibadahnya banyak banget ya. Nah, jangan sampai kita lalu pada ujungnya lelahnya lalu menjadi tidak bernilai karena akhirnya sampai pada zaman bahwa berkeluh kesah kok nggak dapat gitu ya. Padahal sebetulnya nggak mesti begitu. Demikian Pak dari tanggapan saya. Mudah-mudahan akan menjadi satu bekal yang baik buat kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat waktu juga, barangkali kita mesti, kebetulan ini masih hari kerja kita. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Ustadz Abdul Rahim dan bapak-bapak baik yang hadir di masjid maupun yang hadir di ruang Zoom kita. Insya Allah kita akan terus mencoba untuk bisa hadir terus menyapa teman-teman kita di masjid ini dan juga di ruang Zoom dimanapun. Dan saya mohon barangkali untuk ajak teman-teman untuk terus mengikuti majelis ilmu untuk supaya kita bisa punya bekal dalam beramal. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak Ustadz Abdul Rahim. Mudah-mudahan berkah ilmunya. Amin. Selalu memberikan pencerahan buat kita. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.